warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lustin Oktaviani Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan akhiran NIM 53. Di sini saya akan membahas tentang teori hermeneutika dalam kritik sastra untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya. Baik, kita akan bahas dari yang pertama, yaitu definisi hermeneutika. Jadi, hermeneutika ini adalah sebuah cabang filsafat yang berfokus kepada teori-teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra yang ada. Jadi, konteks teks sastra yang ada yaitu seperti agama, hukum, dan juga sejarah. Nah, istilah ini awalnya berasal dari kata Yunani yaitu hermonoin, atau yang berarti menafsirkan atau juga menerjemahkan. Pada dasarnya, hermeneutika itu bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan juga bahasa di mana teks tersebut dapat ditulis. Dalam studi agama, misalnya hermeneutika sering digunakan untuk menafsirkan sebuah kitab suci. Kegunaannya itu untuk memahami pesan-pesan yang tersembunyi di dalam kitab suci tersebut, atau dapat digunakan untuk mencari relevansi dalam konteks zaman modern dan hasil dari kitab-kitab suci tersebut yang tidak hanya diambil dari sebatas teks saja, namun juga diambil pada pengalaman-pengalaman dan komunikasi antar manusia secara utuh dan secara umum. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh penting dalam hermeneutika ini? Jadi, ada lima tokoh-tokoh penting, yaitu yang pertama ada Friedrich Schleiermacher, yang kedua ada Wilhelm Dilthey, yang ketiga ada Martin Heidegger Hans, yang keempat ada George Gadamer Paul, dan yang terakhir ada Ricoeur. Lalu kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip hermeneutika dalam kritik sastra. Jadi, secara kontekstualisasi, hermeneutika ini adalah sebuah upaya dalam memahami teks sastra dengan memperhatikan konteks-konteks sejarah yang ada. Dan tidak hanya sejarah, namun juga memperhatikan dari segi budaya dan sosial yang melingkupi teori tersebut. Lalu, ini juga berarti bahwa penafsir tidak boleh hanya melihat dari teksnya sebagai entitas yang terisolasi, namun juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukan teori tersebut. Dalam kritik sastra, kontekstualisasi membantu memahami bagaimana karya sastra mencerminkan, dan merespon atau bahkan menentang kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa pembuatannya. Lalu ada juga intertekstualis, yaitu konsep bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan teks-teks lainnya. Dalam kritik sastra, intertekstualitas ini mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antara teks sastra dan teks lain, baik dalam karya sastra sebelumnya atau mitos-mitos dan juga referensi budaya atau bahkan karya-karya kontemporer yang telah dibuat. Prinsip ini menunjukkan bagaimana makna dalam sebuah karya dapat diperkaya atau dimodifikasi sedemikian rupa dan disatukan dengan hubungan dengan teks-teks lainnya. Lalu kita masuk ke hubungan teori hermeneutik terhadap kritik sastra. Hermeneutika ini membantu kritik sastra untuk menggali lagi makna-makna yang telah terkandung dalam teks sastra. Hal itu baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Hermeneutika ini mengajarkan bahwa teks tidak memiliki satu makna tetap, namun juga bisa ditafsirkan dengan berbagai cara tergantung pada konteks-konteks dan latar belakang pembaca dan juga zaman. Hermeneutika ini juga menekankan pentingnya memahami konteks historis dan budaya di mana sebuah teks ditulis. Dalam kritik sastra, hal ini sangat penting karena seringkali mencerminkan kondisi-kondisi sosial, budaya, dan sejarah tertentu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, kritikus dapat menafsirkan teks sastra dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada. Kita lanjut.
prospek pengembangan teori ini di masa depan. Apa sih? Jadi, prospeknya mungkin akan semakin terintegrasi dengan adanya teknologi digital. Dengan munculnya data-data besar dan analisis digital, pendekatan ini bisa diperkaya dengan analisis pendekatan kuantitatif terhadap teks, misalnya penggunaan software untuk menganalisis pola-pola interstruktualitas dalam sebuah besar teks sastra, atau untuk memetakan bagaimana makna-makna teks itu dapat berubah seiring berjalannya waktu dengan konteks budaya yang ada. Dan teori ini dapat terus dikembangkan dalam konteks kritik sastra postkolonial atau feminisme dengan fokus pada bagian teks sastra mencerminkan dan mengatasi isu-isu kekuasaan, identitas, dan juga representasi. Ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana narasi dominan dibentuk dan ditentang dalam sebuah karya, dan bagaimana suatu kelompok sosial dapat menegosiasikan identitas mereka melalui teks-teks tersebut melalui teori ini. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil, teori hermeneutika dalam kritik sastra berfungsi sebagai landasan teoritis yang penting untuk memahami dan menafsirkan sebuah teks sastra. Dengan pendekatan hermeneutika ini, kritikus sastra dapat menggali makna yang lebih dalam lagi dari sebuah karya sastra dengan memperhatikan konteks historis, budaya, dan juga perspektif para pembaca. Hermeneutika juga mendorong kesadaran bahwa interpretasi teks itu bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga tidak ada satu makna tunggal yang mutlak terhadap sebuah karya sastra. Ini membantu memperkaya analisis sastra dan memungkinkan berbagai pandangan dan penafsiran yang beragam terhadap sebuah karya sastra. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori hermeneutika. Terima kasih.